Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial ditayangkan di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini terkait dengan puasa lisan dan jempol di era media sosial. Dan di bulan suci Ramadan ini ternyata kita tidak hanya menahan lapar, haus, dan juga nafsu kita, tetapi perlu untuk menahan jari-jari kita di era media sosial saat ini. Untuk membahas hal itu, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan Pak Ustadz, ini kita dengan tema puasa lisan dan jempol di era media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial itu ya bisa kita bilang setiap hari ada konflik di dalamnya begitu. Baik itu mungkin yang dekat dengan kita ataupun yang jauh dari kita bisa lihat dan akses semuanya melalui media sosial. Bagaimana untuk mengontrol diri kita dan juga jari-jari kita di era media sosial ini, khususnya juga di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, saya sampaikan kepada Tribuners dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berpuasa akan tetapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kurang baik, tidak meninggalkan dusta, maka Allah tidak butuh kepada makan dan minumnya. Artinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Ya, illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Tentunya Tribuners, kita berharap bahwa puasa kita tahun ini itu bukan hanya puasa dari makan, puasa dari minum, akan tetapi lebih dari itu bagaimana menjadikan puasa kita ini sebagai puasa yang berkualitas, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam diri kita tentunya di era sekarang ini dua hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan keburukan. Jadi diibaratkan ini pisau bermata dua. Tergantung kita gunakan, ada positifnya, ada negatifnya. Yang mana itu? Yaitu ucapan kita, lisan kita, kemudian yang kedua adalah jempol kita. Karena ini yang sering kita gunakan dalam bermedia sosial. Nah, terkait dengan yang pertama adalah lisan. Lisan kita ini ya, tentu kita harus jaga. Ya, betapa banyak orang yang melakukan fitnah, betapa banyak orang yang mengadu domba, ya, berdusta, ya, menyebar berita hoax, dan ini semua yang bisa menggugurkan pahala puasa. Jadi meskipun ya kita mengomentari dengan ucapan jikalau itu menyebarkan fitnah, maka itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Nah,
Apa tipsnya supaya kita bisa terhindar? Yang pertama adalah tabayyun. Ya, apa itu tabayyun? Verifikasi. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang sampai kepadamu, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah tabayyun terlebih dahulu. Harus verifikasi kebenarannya. Nah, karena kita lihat sekarang terkadang ada informasi yang kita teruskan ya kepada orang lain tanpa kita harus baca. Padahal ini ada ancaman dari Rasulullah SAW, dikatakan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ancamannya luar biasa. Ya, di neraka mana itu? Neraka yang paling dasar, yaitu orang yang senantiasa menyebarkan berita kebohongan. Nah, jadi dia share, ya sebelum dia betul-betul verifikasi apakah itu benar apa tidak. Maka kita harus berhati-hati menggunakan lisan kita dan juga menggunakan jempol kita. Nah, kemudian yang kedua adalah itu berpikir sebelum bertindak. Ya, jadi kita harus berpikir terlebih dahulu, apakah yang ingin saya sampaikan ini memberikan manfaat, justru memberikan mudarat. Apakah yang harus saya share ini dengan menggunakan jempol, baik itu komentar dengan menggunakan jempol, apakah sudah difikirkan bagaimana manfaatnya? Jangan sampai mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari yang dinamakan dengan overthinking atau prasangka buruk. Ya, terkadang ada sesuatu postingan yang diposting kemudian kita langsung berprasangka buruk. Akhirnya kita mengomentari padahal sebenarnya tidak seperti apa yang kita. Makanya sebuah ungkapan mengatakan bahwa jikalau ingin mengomentari sesuatu harus memikirkan 100 kali kemudian mengomentari 1 kali. Nah, ini cara supaya betul-betul kita terjaga dari mengaplikasikan lisan kita dan juga jempol kita dengan melakukan berinteraksi dengan media sosial. Nah, kemudian selanjutnya adalah sesuatu yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam diri kita ini ada raqibun atid, ada pencatat amal kebaikan, ada juga pencatat amal keburukan. Kapan sesuatu itu sudah dikeluarkan, maka itu bukan lagi milik kita. Ketika ucapan ada yang diucapkan, maka itu bukan milik kita. Ketika ada tulisan yang sudah diposting, maka itu juga bukan milik kita. Artinya apalagi kalau sudah di-share dari beberapa tempat dan sebagainya. Makanya perlu dipahami bersama bahwa setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang ditulis, itu ada catatan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat nanti ketika manusia sudah berada di alam barzakh, maka dikatakan dalam Al-Qur'an, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya. Lisan ini, mulut ini akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan bersaksi. Jadi anggota tubuh kita itu akan bersaksi. Ya, bukan lagi mulut yang bersaksi, tapi yang bersaksi itu adalah tangan kita. Di antaranya adalah jempol kita. Dia akan bersaksi bahwa apa yang dulu dilakukan di dunia, itu akan memberikan persaksian nanti di akhirat. Nah, kemudian tentunya kita mengaktifkan bahwa media ini dijadikan sebagai sarana pahala. Jadi tidak menjadi masalah kita berinteraksi dengan media sosial, akan tetapi media sosial itu dijadikan sebagai ladang pahala atau ladang kebaikan. Karena saat sekarang ini semua kita berinteraksi dengan media sosial. Nah, bagaimana media sosial itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Baik itu dengan video pendek dan sebagainya, itu bisa kita gunakan pesan keagamaan, kemudian menulis dengan tulisan kebaikan, kemudian kita share, maka itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu, kenapa bisa terkenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i? Karena meninggalkan 2 hal. Yang pertama, meninggalkan murid, dan yang kedua, meninggalkan karya. Dan media sosial bisa menjadi wadah kebaikan untuk meninggalkan tulisan-tulisan atau pesan-pesan keagamaan, dan itu akan abadi selama kita berinteraksi dengan dunia digital.
Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi dalam bermedia sosial terutama di bulan suci Ramadan kali ini hendaknya kita menggunakan media sosial itu sebagai wadah ataupun juga media untuk berdakwah ya Pak Ustadz ya, dan juga sharing apapun itu yang menjadi kebaikan, yang juga menjadi ilmu ataupun juga pahala bagi kita semua. Semoga kita terus bisa menahan diri begitu selama bulan suci Ramadan, bahkan setelah bulan suci Ramadan pun kita juga seyogianya bisa menerapkan hal tersebut. Lalu kemudian Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini kan yang sebenarnya yang paling susah juga ini selain menahan hawa nafsu, lapar dan haus, media sosial ini juga yang paling susah untuk kita tahan diri kita untuk tidak memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada tips tidak supaya kita bisa tetap khusyuk beribadah tetapi juga bisa tetap update dengan informasi terbaru. Silakan. Ya. Nah, tentunya berinteraksi dengan media sosial itu kan hukumnya mubah. Ya. Artinya dibolehkan. Karena segala sesuatu pasti akan ada manfaat, ada mudaratnya. Nah, kita melihat bahwa ya, memang kita terkadang butuh yang namanya media sosial. Oleh sebab itu, kita lihat skala prioritas. Jadi ada timing khusus yang mana kita memang fokus untuk beribadah. Jadi jangan ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih kita ingat apa yang ada di HP. Nah, jadi kita menyesuaikan bahwa diberikan proporsionalnya, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, maka tentunya urusan dunia itu kita tinggalkan. Ketika kita sudah melakukan ibadah sholat atau membaca Al-Quran, maka tentunya kita kesampingkan dulu hal-hal yang bisa mengganggu. Nah, adapun ketika kita bermedia sosial, tentunya digunakan sebaik mungkin, bijak dalam menggunakan media sosial. Karena pasti akan ada ya keburukan dampak negatif, demikian halnya dampak positif. Sehingga kita tinggal melihat bijak menggunakan media sosial, maka insya Allah kalaupun diniatkan sebagai ibadah, melihat misalnya syiar Ramadan itu bagian daripada ibadah atau syiar-syiar yang lain yang memberikan manfaat bagi orang banyak, karena memang tujuan hidup kita adalah khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat. Nah, kita lihat boleh jadi media sosial ini ya penemunya mungkin bukan orang yang sekeyakinan dengan kita, akan tetapi memberikan wadah kepada kita untuk memberikan manfaat terhadap sesama, maka tidak menjadi masalah kita gunakan, akan tetapi prinsipnya adalah bagaimana kita bijak menggunakan media sosial, dan yang paling terpenting adalah ada skala prioritas. Ketika kita sudah masuk ke ranah ibadah, maka selain daripada Allahu Akbar itu kita tinggalkan, karena jangan sampai kita menduakan Allah dalam beribadah. Iya, baik. Jadi ini menjadi media yang sebenarnya untuk memanfaatkannya itu balik lagi ke diri kita sendiri Pak Ustadz ya. Kalau orang dulu mungkin untuk menyebarkan ajaran agama, menyebarkan ilmu-ilmu ataupun juga seluruh hal yang dituliskan dalam Al-Quran itu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau zaman sekarang kita sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan segala kebaikan, segala macam nasihat dan lain sebagainya, apalagi di bulan suci Ramadan kali ini. Kita mungkin bisa menjadi pembuat konten yang isinya itu kebaikan, atau bisa juga kita menjadi pengonsumsi konten itu, konten-konten kebaikan selama bulan suci Ramadan kali ini. Semoga kita semua bisa lebih bijak lagi dalam bermedia sosial dan juga bisa beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan kali ini. Pak Ustadz, terima kasih atas sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua bisa kembali khusyuk beribadah sampai nanti di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kelimpahan berkah dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga berbagai program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.